Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina kepada Rasul kami, melainkan katakanlah unzurna, serta dengarlah baik-baik. Dan ingatlah, bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Tafsir nomor 131. Ra'ina termasuk dalam wazan atau pola mufa'alah yang pada umumnya membawa arti timbal balik, menyatakan dua pihak yang bermartabat hampir setara dan dapat berarti hargailah kami sehingga kami pun akan menghargai kamu. Atau karena diambil dari akar kata ra'in yang berarti orang bodoh atau orang angkuh. Kata itu berarti hai bodoh atau hai orang angkuh. Karena ungkapan ini mengandung sikap tidak hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang Muslim untuk memakai kata-kata demikian dan menasehatkan mereka agar memakai kata-kata hormat dan sopan dan tidak samar-samar seperti kata unzurna yang berarti tunggulah kami. Setelah menerangkan hubungan rahasia yang diadakan oleh kaum Yahudi Arab dengan orang-orang luar untuk meruntuhkan tugas suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran selanjutnya menggambarkan dalam ayat ini siasat jahat mereka untuk merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanam bibit perpecahan serta kekacauan di antara kaum muslim ini. Contoh yang nampak remeh telah dipilih untuk menegaskan kenyataan bahwa mengenai semangat sesuatu kaum, kadang-kadang hal yang sangat kecil membawa akibat berbahaya yang melumpuhkan semangat, disiplin, dan hormat mereka kepada yang berkuasa. Catatan kaki, dalam ayat ini ada larangan mengucapkan perkataan ra'ina. Seharusnya yang dikatakan ialah ra'ina, tetapi dikatakan ra'ina yang berarti wahai orang bodoh. Padahal secara lahiriah maksudnya hendak mengatakan berikanlah kasih sayang engkau kepada kami. Pendek kata, Al-Quran berkata pada mereka yaitu bekerjalah dengan qaul sadid atau perkataan yang jelas, dan selalulah berkata wanzurna, lihatlah kami. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha
Wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik sama sekali tidak suka suatu kebaikan dari Tuhan kamu diturunkan kepadamu. Padahal Allah menghususkan rahmatnya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ayat manapun yang kami mansuhkan atau kami biarkan terlupa, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tafsir nomor 131a. Ayah berarti pesan, tanda, perintah atau ayat Al-Quran. Tafsir nomor 132. Ada kekeliruan dalam mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa beberapa ayat Al-Quran telah dimansuhkan atau dibatalkan. Kesimpulan itu jelas salah dan tidak beralasan. Tidak ada sesuatu dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa kata ayah maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat sebelum dan sesudahnya telah disinggung mengenai ahli kitab dan keirian mereka terhadap wahyu baru yang menunjukkan bahwa ayah yang disebut dalam ayat ini sebagai mansukh, mengacu kepada wahyu-wahyu terdahulu. Dijelaskan bahwa kitab suci terdahulu mengandung dua macam perintah. Satu, yang menghendaki penghapusan karena keadaan sudah berubah dan karena keuniversilan wahyu baru itu, menghendaki penghapusan. Dua, yang mengandung kebenaran kekal abadi atau memerlukan penyegaran kembali sehingga orang dapat diingatkan kembali akan kebenaran yang terlupakan. Maka oleh karena itu perlu sekali menghapuskan bagian-bagian tertentu kitab-kitab suci itu dan mengganti dengan perintah-perintah baru dan pula menegakkan kembali perintah-perintah yang sudah hilang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan beberapa bagian wahyu-wahyu terdahulu, menggantikannya dengan yang baru dan lebih baik. Dan di samping itu, memasukkan lagi bagian-bagian yang hilang dengan yang sama. Itulah arti yang sesuai dan cocok dengan konteks atau letak ayat ini dan dengan jiwa umum ajaran Al-Quran. Al-Quran telah menghapuskan atau membatalkan semua kitab suci sebelumnya, sebab mengingat keadaan umat manusia telah berubah. Al-Quran membawa syariat baru yang bukan saja lebih baik daripada semua syariat lama, tetapi ditujukan pula kepada seluruh umat manusia dari semua zaman. Ajaran yang lebih rendah dengan lingkup tugas yang terbatas harus memberikan tempatnya kepada ajaran yang lebih baik dan lebih tinggi dengan lingkup tugas yang universal. Dalam ayat ini kata nansakh atau kami menghapuskan bertalian dengan kata bi khairin yang lebih baik, dan kata nunsiha kami biarkan terlupakan bertalian dengan kata bimisliha yang semisalnya. Maksudnya bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan sesuatu, maka Dia menggantikannya dengan yang lebih baik, dan bila untuk sementara waktu Dia membiarkan sesuatu dilupakan orang, Dia menghidupkannya kembali pada waktu yang lain. Diakui oleh ulama-ulama Yahudi sendiri bahwa sesudah bangsa Yahudi diangkut sebagai tawanan ke Babil oleh Nebukadnezar, seluruh Taurat, 5 kitab Nabi Musa alaihissalam telah hilang. Catatan kaki, dalam ayat ini pada umumnya para mufasir berbuat kesalahan pada terjemahan mereka, yaitu bahwa
di dalam ayat Al-Quran yang Allah turunkan itu terdapat ayat yang mansukh, dan kami berikan ayat yang lebih baik dari itu, yang akibatnya pembahasan nasikh mansukh menjadi perdebatan yang sangat panjang. Kurang lebih para mufasir telah membatalkan atau menasahkan 500 ayat dan membatalkan hukum 500 ayat. Padahal tidak ada satu noktah pun ayat Al-Quran yang mansukh. Sebelum Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni sampai masanya Hazrat Syekh Waliullah Muhaddis Dehlawi, semua ayat nasikh mansukh telah terpecahkan kecuali 5 ayat lagi. Dan disebabkan berkat dari ilmu kalam yang dimiliki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, kelima ayat itu pun telah terpecahkan. Inilah akidah jemaat Ahmadiyah, yaitu tidak ada satu noktah pun dari ayat Al-Quran yang mansukh. Maksud kata mansukh dalam ayat ini adalah bahwa syariat-syariat terdahulu yang kapanpun bila sudah mansukh atau terlupakan, maka akan diturunkan yang sama seperti itu atau yang lebih baik lagi. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah yang mempunyai kerajaan seluruh langit dan bumi, dan tidak ada bagi engkau pelindung dan penolong selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada dalamnya